Oke. Jadi memang orang yang menuduh bahwa Alkitab dipalsukan sebenarnya beban moral pembuktiannya ya ada di Anda yang suka menuduh. Ya. Dan tadi kita udah lihat dengan penjabaran Pak Esra, kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan, tidak bisa dipercaya, maka jangan percaya kepada naskah kuno manapun kalau kita melihat dari sisi ilmiahnya. Bukan yang malah dituduh dipalsukan, sedangkan yang punya, yang menuduh bahwa Alkitab dipalsukan, manuskripnya aja hanya di bawah 50. Oke. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisihkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisihkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Nah iya, lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan. Tidak asli kan palsu. Nah iya, lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan. Lu udah baca sendiri, ada Bible yang bisa ngomong begini. Dan ini nggak cuma satu yang begini. Banyak belasan ayat-ayat yang tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih berlanjut pembahasan dari Pendeta Esra Soru bersama Elia Miron, yang mana mereka membuktikan bahwa Bible mereka memang benar-benar asli. Bible mereka memang benar-benar tidak palsu. Dan mereka mengatakan kalau ada orang di luar agama mereka menuduh Bible mereka itu palsu, maka orang yang menuduh itu harus membuktikannya. Maka orang yang menuduh itu harus bisa mencari mana Bible yang asli. Nah teman-teman, kita akan simak bagaimanakah keseruan pembahasan dari Pendeta Esra Soru bersama Elia Miron, yang mana mereka ingin membuktikan bahwa Bible mereka memang benar-benar asli. 96 tahun, jumlah manuskrip di bawah 50. Waduh. Ya, di Nah, yang bawah. begini menuduh Alkitab dipalsukan. Ya. Harusnya kalau Alkitab sudah dipalsukan dan tidak bisa dipercaya, maka punya mereka Punya pun mereka tidak juga. boleh dipercaya dong. Setengah percaya saya nggak bisa, seperempat juga nggak bisa. Karena ini metode ilmiah, Pak. Ya, metode ilmiah. Cara, ya, oke. Jadi ya kalau mau bicara ilmiah, tapi kalau hanya yang penting asal tuduh ya, nah itu repot itu. Gitu. Ya, oke. Jadi ya silakan lah mereka buktikan lah bahwa itu salah. Kita juga punya ya iman Kristen ini sudah diserang ini ribuan tahun ya, masih tapi tetap berdiri dan kita tidak pernah menghindari serangan. Ya. Walaupun mungkin satu serangan datang kita belum bisa tahu jawabannya, Ya, tapi kita yakin bahwa jawabannya ada. ada. Kan kita juga nggak mau tahu loh. Iya. Ditanya begini, mungkin kaget ya. Oh iya begitu ya. Tapi saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena saya pasti pelajari, saya tahu jawabnya. Pasti ada. Pasti ada jawabannya. Tinggal kita menemukan. Nggak ada pertanyaan nggak bisa dijawab. Ya. Itu. Oke. Jadi memang orang yang menuduh bahwa Alkitab dipalsukan sebenarnya beban moral pembuktiannya ya ada di Anda yang suka menuduh. Ya. Dan tadi kita udah lihat dengan penjabaran Pak Esra, kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan, tidak bisa dipercaya, maka jangan percaya kepada naskah kuno manapun kalau kita melihat dari sisi ilmiahnya. Karena hanya Alkitab, jarak penyalinan dari autograf ke kodeks tertua yang paling dekat dan jumlah manuskripnya yang paling banyak daripada seluruh naskah kuno yang lain. Itu membuktikan bahwa Alkitab ini justru yang paling dapat dipercaya dari seluruh naskah kuno, gitu. Bukan yang malah dituduh dipalsukan, sedangkan yang punya, yang menuduh bahwa Alkitab dipalsukan, manuskripnya aja hanya di bawah 50, jaraknya juga ya hampir 100 tahun. Ya. Tidak seperti Alkitab yang lebih dekat dan lebih memiliki manuskrip yang paling banyak. Video pembahasan yang berjam-jam, tetapi kesimpulannya adalah menurut mereka, menurut Pendeta Esra Soru dan juga Elia Miron, Bible itu memang benar-benar asli. Bible itu memang benar-benar tidak palsu. Nah, ketika mereka menuduh ada umat beragama lain di luar Kristen ya, katanya menuduh kalau Bible itu sudah dipalsukan. Nah, mereka menuntut agar orang yang menuduh itu membuktikan di mana letak ketidakasliannya. Dan mereka menuntut agar orang yang menuduh itu membuktikan dan juga menunjukkan di mana Bible yang asli. Nah teman-teman, ternyata ketika tuduhan dalam tanda kutip ya,
itu dikatakan oleh umat Kristen sendiri. Mereka mau bicara apa, mereka ngomong apa, itu tentunya setelah dibuktikan melalui data valid. Ternyata orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Bible tidak asli. Tidak asli sama dengan palsu. Nah, mari kita simak video menarik dari Kohdon Ditan bersama Angel berikut ini. Di gereja tuh ada banyak di Amerika. Sekarang menurut Angel, Ya, kan Angel bilang ini kitab suci kan? iya, yang ini. Ya yang ini. Iya, Yang ini kitab suci bukan? itu ketahuan banget. Kita Pasti nggak pernah lihat. Dari barat sampai timur. Ya, pasti nggak pernah lihat. Karena apa? Katolik, Karena kitab ini tidak diperjualbelikan. Kitab Katolik juga ada yang begini nih. Ini juga kitab Katolik, tapi lebih tipis. Kenapa? Karena di sini nggak ada tafsirnya. Kalau yang ini ada tafsirnya. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Angel. Kalau ini disebut sebagai kitab suci, kalau di dalamnya ada ayat yang tidak asli, gimana? Bisa nggak disebut ini kitab suci? Nggak bisa lah kalau nggak ada ayat yang asli. Oke, sekarang moment of truth berarti. Itu kitab Katolik ya? Katolik. Nah, ini isinya 66 kitab atau 66 buku. Ini isinya 73 buku atau 73 surat. Dulu ketika Martin Luther mendirikan Protestan, yang dipegang Martin Luther juga ini. Tapi Martin Luther bikin Bible-nya sendiri dengan menyalin dari sini, tapi yang 7 kitab dari sini ditolak sama Martin Luther. 7 kitab itu namanya Deuterokanonika. Iya, Deuterokanonika. Pernah dengar ya? Belajar, bukan pernah dengar, pernah belajar. Nggak belajar. Dianggapnya bukan firman Tuhan kan? Iya. Teman-teman perlu kita ketahui, kitab Katolik ada 73 dan kitab Protestan ada 66. Martin Luther memang mengklasifikasikan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai apokrifa dan tidak memasukkannya ke dalam bagian utama Alkitab yang dianggapnya sebagai bagian dari perjanjian lama yang otoritatif. Penerapan Luther menganggap kitab-kitab Deuterokanonika, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirach, Baruch, 1 dan 2 Makabe, sebagai kitab-kitab yang tidak sejajar dengan kitab suci, namun demikian berguna dan baik dibaca. Ia memasukkannya ke dalam bagian appendix atau bagian tambahan di akhir perjanjian lama Alkitabnya. Alasan utama Martin Luther adalah ia tidak menemukan kitab-kitab tersebut dikutip dalam perjanjian baru dan ia menganggapnya sebagai kitab yang berasal dari tradisi Yahudi yang lebih baru yang tidak ia anggap otoritatif. Martin Luther juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, seperti ajaran tentang api penyucian, doa untuk orang mati, dan persekutuan orang-orang kudus yang berbeda dengan ajaran yang ia percaya. Dalam Alkitab Protestan atau yang terinspirasi dari Alkitab Martin Luther, kitab-kitab Deuterokanonika tidak dimasukkan dalam perjanjian lama, melainkan dihilangkan atau dimasukkan dalam bagian apokrifa. Sedangkan dalam gereja Katolik, kitab-kitab Deuterokanonika tetap dianggap sebagai bagian dari kitab suci yang otoritatif. Keduanya, gereja Katolik dan Protestan, memiliki perbedaan dalam interpretasi Alkitab. Sekarang kitab ini adalah tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nggak bakal bisa cari dapat di toko buku, nggak ada. Kok Dodi dapat? Ada deh. Itu sih pertanyaan kan nggak diperjualbelikan. Ya, dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia. Oleh siapa? Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Resmi dong. Ya. Angel sebagai yang pernah menjadi Kristen sekian tahun, tahu nggak yang menurut Angel itu ayat yang mengajarkan konsep Trinitas itu ayat yang mana? Yang gimana? Satu ayat di dalam Bible yang mengajarkan konsep Trinitas tuh ayat yang mana? Trinitas. Tahu kan Trinitas kan? Yang Tritunggal itu? Iya, Tritunggal, Trinitas sama aja. Oh, oke. Kristen bukan sih? Kristen. Ini Kristen lu kan apa tanya sih? Islam juga lu ngerti gak? Boleh tanya aku kalau tentang Islam. Kalau Kristen gue nggak tahu. 1 Yohanes. Ayo belajar dulu, login dulu. Ingat teman-teman ya, Bible warna merah tebal yang ditunjukkan oleh Kohdon Ditan kepada Angel itu tidak diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya, apakah pendeta Ezra Soru juga Elia Miron memiliki Bible seperti yang dimiliki oleh Kohdon Ditan tersebut? 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, coba baca. Yang mana ini? Pasal 5, iman mengalahkan dunia. Pasal 5 ayat 7. Sorry, oke, ayat 7. Kesaksian tentang anak Allah.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, jadi disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itulah konsep Tritunggal kan? Iya, betul. Jadi cuman ayat itu aja yang mengajarkan Trinitas atau Tritunggal. Iya. Nggak ada ayat lain yang mengajarkan Trinitas kecuali ini. Yang paling lengkap gitulah. Kalau Matius 2:19 menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Yang nyebut satu cuman ini. Nah, ini ada nih. Sama nggak dicek ayatnya? Bunyinya sama nggak? Coba bandingin. Ini sama itu tadi. Sebab Baca. ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Sama nggak main Sama. itu? Ini punya Protestan, ini punya Katolik. Isinya sama kan? Sama. Karena yang ada 66 kitab di situ ya ada di sini gitu. Iya. Terus kenapa ini jadi Bible? Makanya baca nih yang di garis bawah. Dalam satu ayat yang sama tetapi di dalam 2 versi Bible yang berbeda masih ada kesamaan di situ ya. Ayat Trinitas yang tadi dibacakan oleh Angel, dan kita akan melihat perbedaannya melalui yang ini. Yang di bawah. Oke. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisihkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisihkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Lah iya, lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Lah iya, lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan. Di awal kita bisa mendengar bagaimana lantangnya Elia Miron dan juga Pendeta Ezra Soru menuduh umat Islam yang mengatakan kalau Bible itu palsu, yang mengatakan kalau Bible tidak asli. Tetapi realitanya ini yang mengatakan adalah Angel, notabene adalah orang Kristen sendiri, setelah membacakan ada ayat yang tidak asli. Tidak asli sama dengan palsu, yang mengatakan adalah Angel, orang Kristen sendiri. Dan di sini sangat jelas sekali terbantahkan tuduhan dari Pendeta Ezra Soru dan Elia Miron dengan pernyataan dari Angel, orang Kristen sendiri, setelah membaca ternyata Bible tidak asli. Lu udah baca sendiri, ada Bible yang bisa ngomong begini. Dan ini nggak cuma satu yang begini, banyak belasan ayat-ayat yang tidak asli di dalam. Jadi kalau di situ kan nggak ada catatan begini kan, ini ada catatan itu, makanya jauh lebih tebel. Sekarang gua tagih, kalau ada kitab yang dianggap kitab suci, ada ayat yang palsu, kitab suci bukan? Kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Palsu, palsu, palsu.